sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi. Rakernas 5 Partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Saya nggak pernah ngomong kan, tapi sekarang saya sentil aja dikit. Why? Setelah babak belur kayak begitu, babak belur apa enggak? Kan nggak ngaku tau, padahal semuanya babak belur apa tidak? Lagi akan ada pergantian kekuasaan. Jokowi akan kehilangan powernya, dia akan menjadi orang biasa. Fasilitas yang didapatkan hanya perlindungan pas pampres terhadap dirinya dan keluarga, hanya itu saja. Dia kehilangan kewenangan di seluruh lembaga negara, dia tidak punya perwakilan satupun di parlemen, dan menurut saya itu tidak akan menguntungkan buat dia. Melaporkan bahwa alhamdulillah sampai saat ini PDI Perjuangan di Jawa Tengah sudah bisa menang 19 kabupaten kota dari 35 kabupaten kota. Ini merupakan hasil gotong royong dari seluruh kader dan seluruh rakyat Jawa Tengah yang sudah memilih pemimpinnya. Gak percaya, saya panggil nanti orangnya, kenapa yang harusnya jadi gak jadi. Dan saya bertanggung jawab bahwa gini, saya kan tahu orang-orang ini benar rajin, benar tidak, waduh itu hanya mau jadi gitu kan. Saya kan bisa jadi ketua umum, jadi saya bisa memberi nilai. Wow, akhirnya Ibu Megawati udah menyatakan ya, dulu dipendam, sekarang ini dinyatakan ke publik bahwa pemilu pada 2024 babak belur. Apakah Anda sependapat? Ya, saya sangat sependapat sekali. Karena apa yang dipilih oleh Bu Mega seperti Ganjar Pranowo dan bahkan Andika Perkasa yang digadang-gadang bisa memimpin, ternyata sungguh di luar dugaan ya. Ganjar bahkan memiliki elektabilitas yang cukup bagus loh pada saat lalu. Elektabilitas bagus, Andika Perkasa juga sangat bagus sekali elektabilitasnya. Tetapi ketika Pilpres dan Pilkada, wow, sungguh hasilnya jungkir balik. Nah, apakah memang yaitu banyak setidaknya kader-kader PDIP yang bermain dua kaki dan lain sebagainya? Ya, menurut saya cukup masuk akal sekali, sangat masuk akal sekali, dan ini pun seharusnya tidak boleh terjadi pada Pilpres 2029 atau bahkan Pilkada 2029. Ya memang pada saat lalu kita dikejutkan dengan Pak Jokowi dan juga Gibran, salah satu kader yang menurut saya mempunyai popularitas dan elektabilitas yang juga cukup lumayan. Kalau kita lihat pada saat lalu misalkan elektabilitas Gibran bahkan juga ketika menjadi kandidat Pilpres itu mengungguli Mbak Puan Maharani. Itu juga sangat wow sekali, di mana Gibran wali kota Solo dan belum pernah menjadi ketua umum partai dan lain sebagainya, tetapi elektabilitasnya cukup tinggi. Dan akhirnya benar ketika Pak Jokowi bermanuver dan bahkan juga banyak yang terkaget-kaget. Masyarakat pada saat lalu juga sangat kaget dengan manuver Pak Jokowi. Ya menurut saya cukup masuk akal sekali kalau kader PDIP ada yang bermain dua kaki, ada kader PDIP yang mendukung Pak Jokowi. Menurut saya sangat masuk akal sekali. Dan bahkan kalau kita lihat pada saat lalu itu ada setidaknya kader PDIP yang dipecat bersama dengan Pak Jokowi. Ada 25 kader PDIP yang dipecat dari PDIP. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan memang pada Pilpres atau bahkan Pilkada itu memang ada manuver-manuver yang terjadi di internal PDIP. Memang itu sangat sulit sekali ditebak ya.
Nah, kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, Megawati akui babak belur dalam pemilu 2024. Ya, memang sih Ganjar bahkan suaranya hanya 16%. Kurang babak belur apa ya, 16%. Padahal elektabilitas Ganjar dan Pak Prabowo itu saling kejar-kejaran ya. Tetapi ketika ada manuver dari Pak Jokowi, tiba-tiba Gibran maju pada Pilpres 2024, suara Ganjar secara terus-menerus tergerus. Kalau kita lihat pemberitaan dari sini ya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati mengakui bahwa pihaknya babak belur usai konsultasi pemilu 2024. Ia pun menyentil para kadernya dalam pidato saat menghadiri penganugerahan Trisakti Tourism Award Desa Wisata 2025 di kawasan Jakarta Pusat. Anak-anakku yang saya cintai, coba pikirkan, kemarin waktu pemilu saya nggak pernah ngomong, sekarang saya sentil aja sedikit setelah babak belur kayak gitu, kata Megawati. Ia kemudian menanyakan para kader PDIP yang hadir dalam acara tersebut apakah benar mereka babak belur atau tidak. Megawati menanyakan hal tersebut 2 kali. Babak belur apa tidak? Nah kan nggak ngaku toh babak belur apa tidak, ujarnya. Memang babak belur sekali ya. Presiden kelima itu pun mengungkapkan penyebab PDI babak belur dalam pemilu 2024 karena ada kadernya yang gagal. Padahal menurut penilaian dia, harusnya ada kadernya yang berhasil pada pemilu 2024. Tidak percaya, saya panggil nanti orangnya kenapa. Yang harusnya jadi tidak jadi. Dan saya bertanggung jawab bahwa gini, saya kan tahu orang-orangnya ini, tambah Megawati. Ya, kalau kita lihat pada Pilkada DKI Jakarta, pilihan Ibu Megawati juga terbukti berhasil dan menang, yaitu Pak Pramono Anung. Nah, apalagi Ganjar yang memiliki elektabilitas tinggi, tetapi juga tiba-tiba pada pencoblosan hanya mendapatkan di angka 16%. Itu juga sangat mengejutkan sekali. Terlebih juga Andika Perkasa. Andika Perkasa pada pilkada yang lalu juga memiliki elektabilitas tinggi. Dan tiba-tiba pada hari pencoblosan, ya, Anda tahu sendiri hasil quick count juga memenangkan Ahmad Lutfi dan sebagainya. Ini menurut saya juga sangat mengejutkan sekali dan sudah seharusnya lah Ibu Megawati setidaknya melakukan bersih-bersih lah di internal ya. Siapa tahu ada yang bermain 2 kaki dan lain sebagainya. Memang harus bersih-bersih ya untuk menyongsong Pilpres 2029. Ya, dimana kader-kader PDIP menurut saya juga sangat bagus-bagus sekali. Tetapi juga tetap kalah. Ini kan juga sangat wow sekali lah. Sangat wow. Padahal kalau kampanye-kampanye menurut saya janji yang paling realistis itu adalah janji dari Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD ya. Tetapi memang kita kembalikan lagi lah. Terlebih Pak Prabowo dan Gibran juga mendapatkan di angka 58%. Itu juga dengan fenomena yang Anda tahu sendiri lah, kejadian pada saat lalu. Ya, tapi selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat, menilainya seperti apa. Ya, walaupun di Jawa Tengah PDIP menang 19 kabupaten kota dari 35, menurut saya itu juga sangat bagus ya. Ya,